Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan dari alkohol dan ether ya. Alkohol dan ether yang perlu kita ingat adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tapi gugus fungsi mereka berbeda. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa saja sih perbedaan dari alkohol dan ether. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan perbedaan alkohol dan ether. Alkohol dan ether sama-sama mempunyai rumus umum CnH2n plus 2O. Tapi di sini mereka memiliki perbedaan. Ya, yang pertama, dari gugus fungsinya sudah beda. Alkohol mempunyai gugus fungsi OH, sedangkan ether mempunyai gugus fungsi O. Selain gugus fungsi, alkohol juga mempunyai perbedaan dalam beberapa hal. Yang pertama, alkohol dengan adanya gugus fungsi OH menyebabkan alkohol mempunyai ikatan hidrogen. Nah, karena dalam strukturnya mempunyai ikatan hidrogen, maka senyawa alkohol akan mempunyai titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan ether. Karena pada senyawa ether tidak memiliki ikatan hidrogen. Nah, jadi perbedaan yang pertama, titik didih alkohol lebih tinggi ya. Dalam segi hal titik didihnya lebih tinggi. Titik didih lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena dalam strukturnya ada ikatan hidrogen. Karena adanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Oke, ya. Sedangkan untuk senyawa ether di sini dia karena tidak mempunyai ikatan hidrogen dalam strukturnya, titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Jadi titik didihnya lebih rendah jika kita bandingkan dengan alkohol ya. Titik didihnya lebih rendah. Nah, karena tidak ada ikatan hidrogen. Oke, ini perbedaan yang pertama. Oke, ikatan hidrogen di sini maksudnya adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan O antar molekul. Oke, kita ambil contoh misalkan ada metanol. Ya, ada senyawa metanol CH3OH. Kemudian ada molekul CH3OH lagi. CH3OH satu lagi. Nah, antara molekul OH yang pertama dengan molekul OH yang kedua ini bisa terjadi ikatan. Oke, H dengan O. Oke, misalkan ini kita pecah ya. Ikatan antara atom hidrogen di molekul metanol yang pertama bisa berikatan dengan H di molekul yang kedua. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini yang menyebabkan alkohol mempunyai titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan ether. Karena pada senyawa ether tidak memiliki ikatan hidrogen. Oke, bisa difahami ya. Ikatan hidrogen itu ikatan atom hidrogen dengan 3 unsur HFON atau yang sangat elektronegatif lah. Biasanya untuk mengingat atau menghafal, kita ingat saja ikatan handphone atom hidrogen dengan 3 unsur ya. Oke, kalau kita tulis ikatan hidrogen itu ikatan atom hidrogen dengan unsur F, unsur O, dan unsur N. Ikatan handphone. Nah, ikatan hidrogen ini termasuk ikatan antar molekul.
Oke, ini yang pertama ya, perbedaan alkohol dan eter. Nah, perbedaan yang kedua bisa kita lihat dari sifat kepolarannya. Alkohol lebih polar dibandingkan dengan eter kalau kita lihat dari sifat kepolarannya ya. Jadi sifat yang kedua, alkohol bersifat lebih polar dibandingkan dengan eter ya. Jadi kalau alkohol dia sifatnya lebih polar, eter berarti sifatnya kurang polar dibandingkan dengan alkohol. Jadi sifat yang keduanya di sini dia kurang polar. Oke, ini perbedaan yang kedua berdasarkan kepolaran ya. Nah, perbedaan yang ketiga bisa kita lihat reaksinya antara logam natrium. Untuk alkohol di sini dia bereaksi dengan logam natrium membebaskan gas hidrogen. Sedangkan eter tidak bereaksi dengan logam natrium. Ya, jadi sifat yang ketiga. Oke, sekarang coba kita lihat contoh reaksinya. ROH ditambah dengan natrium ini akan terjadi reaksi substitusi, ya. Di mana atom natrium akan menggantikan posisi hidrogen dan hidrogen akan lepas menjadi gas H2, ya. Jadi persamaannya akan membentuk RONA ditambah dengan gas H2. Oke, sekarang kita setarakan hanya di sebelah kiri kan ada 1 nih, di sebelah kanan ada 2. Supaya sama, di sebelah kanan kita kali setengah. Setengah dikali 2, 1 kan? Oke, udah setara. RONA ini namanya adalah natrium. R-nya tergantung ya, namanya siapa nanti. Misalkan dia CH3OH, CH3, tinggal diganti CH2, CH3 atau CH3 ya. RONA ini namanya natrium alkoksida. Natrium alkoksida. Oke. Sedangkan untuk eter kita ambil contoh ROR, direaksikan dengan natrium. Ini tidak akan terjadi reaksi. Oke, nah tidak terjadi reaksi. Oke, perbedaan yang kedua, kita lihat dari reaksinya dengan PCl3. Untuk alkohol bereaksi dengan PCl3, sedangkan eter tidak bereaksi dengan PCl3. Oke, untuk contohnya ROH ditambah PCl3 ini akan menghasilkan RCl ditambah dengan H3PO3. RCl ditambah dengan H3PO3. H3PO3. Nah, tinggal kita setarakan atom hidrogen di sebelah kanan kan ada 3. Berarti di sebelah kiri ini R-nya akan kita kali 3 supaya hanya jadi 3. Jadi R-nya di sini 3 ya. Berarti ini kita kalikan 3. Oke, udah setara semuanya. Nah, sedangkan untuk bagian eter, ROR ditambah PCl3 ini tidak akan terjadi reaksi. Oke, ini untuk perbedaan yang keempat. Nah, perbedaan yang kelima, kita lihat reaksinya dengan PCl3, dengan PCl5. Alkohol maupun eter bereaksi baik dengan PCl5, tetapi hasilnya nanti berbeda. Oke, kita lihat perbedaan yang kelima ya. Oke, untuk reaksinya yang membedakan antara alkohol dengan eter, pada saat bereaksi dengan PCl5, di alkohol akan menghasilkan HCl, sedangkan di eter tidak menghasilkan HCl. Nah, ini perbedaannya ya. Di alkohol ada HCl, sedangkan di eter tidak ada HCl. Nah, yang kedua ada persamaan juga. Persamaannya mereka sama-sama menghasilkan fosforil triklorida POCl3. Jadi sama-sama menghasilkan fosforil triklorida. Oke, inilah kelima perbedaan dari alkohol dan eter.
Oke, untuk lebih memahami lagi dan biar lebih paham lagi tentang perbedaan alkohol dan eter, coba kita bahas ada soal latihan ya. Oke, untuk soal latihannya, ada senyawa N-propanol direaksikan dengan logam natrium akan menghasilkan suatu senyawa dan senyawa yang dihasilkan kemudian dimurnikan dan direaksikan dengan kloroetana. Nah, produk akhir yang terbentuk itu apa sifatnya? Apakah sukar menguap, memiliki rumus molekul C5H12O, tidak memiliki isomer fungsi, sukar larut dalam air. Nah, untuk mengetahui sifatnya, artinya kita harus tahu dulu senyawa tersebut apa, ya. Oke, nah untuk senyawa dari N-butanol ini bukan N-propanol. Benar, senyawanya adalah N-propanol, kita reaksikan dengan natrium. Seperti kita ketahui, sifatnya tadi, alkohol bisa bereaksi dengan natrium. Oke, sekarang kita buat dulu reaksinya, supaya bisa tahu hasilnya. Produk akhirnya siapa ya? Jawab. Gambarkan struktur N-propanol, berarti Pro itu 3, CH3, CH2, CH2OH. Nah, akan menghasilkan CH3, CH2, CH2O, Na plus gas H2 ditambah dengan gas H2 ya. Oke, kita tulis di atasnya karena nggak muat ya. Nah, kemudian senyawa yang dihasilkan ini kemudian dimurnikan dan direaksikan lagi dengan kloroetana. Nah, senyawa CH3, CH2, CH2O, Na direaksikan kembali dengan kloroetana. CH3, CH2, Cl. Nah, akan membentuk senyawa. Nah, inilah hasil akhirnya. Ternyata hasil akhirnya ada gugus fungsi O. Berarti senyawa ini termasuk senyawa eter. Nah, sekarang kita lihat apa sifat-sifat dari senyawa eter. Sifat-sifat senyawa eter yang pertama, kita lihat yang berdasarkan pilihan di sini sukar menguap. Nah, benar nggak? Ether di sini dia tidak mempunyai ikatan hidrogen, jadi dia mudah sekali untuk menguap atau titik didihnya rendah. Jadi pernyataan nomor 1 ini salah. Oke, yang kedua, memiliki rumus molekul C5H12O. Benar ya, C-nya ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, C5H12O untuk rumus molekul ether. Benar, berarti yang pernyataan yang kedua ini benar. Pernyataan yang ketiga, tidak memiliki isomer fungsi. Salah, kenapa? Karena ether memiliki isomer fungsi dengan alkohol. Jadi pernyataan yang ketiga ini salah. Pernyataan yang keempat, sukar larut dalam air. Benar nggak? Nah, sifat ether tadi dia kurang polar. Artinya dia sukar larut dengan air. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. Oke. Nah, ini untuk contoh soalnya. Untuk memahami lagi tentang perbedaan antara ether dan alkohol, coba bahas soal latihan ya. Senyawa X dengan rumus molekul C4H10O mempunyai sifat yang pertama, dia bereaksi dengan logam natrium, kemudian bereaksi dengan oksidator lemah, pada suasana asam membentuk keton. Nah, coba gambarkan struktur dari senyawa tersebut berdasarkan ciri-ciri yang nomor 1 dan nomor 2. Ya. Oke, coba dibahas dulu untuk soal latihannya. Jika sudah tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Biar saya bisa cek jawabannya udah benar atau belum. Oke, sekian pembahasan tentang perbedaan antara alkohol dan ether. Semoga pembahasan tentang perbedaan alkohol dan ether ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.